Pemirsa, MK memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah ini dipisah pelaksanaannya. Nah, disebutkan bahwa putusan ini sendiri diharapkan mengurangi kejenuhan publik dan menekan praktik politik transaksional. Namun tentunya keputusan MK ini juga memunculkan banyak konsekuensi lanjutan, mulai dari revisi undang-undang hingga kemungkinan perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD. Kita akan bahas di Sedang Viral bersama dengan Mbak Titi Anggraini, peneliti pemilu sekaligus pengajar pemilu FHUI. Mbak Titi, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja Mbak Titi, pandangan Anda mengenai MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah ini seperti apa, Mbak? Ya, tentu putusan ini patut diapresiasi Mhm, karena dari sisi substansi mhm, akan berkontribusi bagi peningkatan kualitas pemilu kita ke depan. Bukan mhm. hanya kualitas penyelenggaraan yang akan lebih sederhana, membuat konsentrasi dan fokus pemilih menjadi lebih jelas begitu ya, tetapi juga dari sisi kontestan yaitu partai politik ataupun caleg isu antara nasional dan daerah itu lebih bisa terdistribusi dengan baik. Jadi ketika kita pemilu serentak nasional, itu kita tidak akan lagi misalnya lebih mengutamakan isu nasional daripada daerah, karena isu daerahnya itu sudah terkonsentrasi di pemilu Ya. serentak daerah. Karena di dalam putusan MK ini kan pemilu serentak nasional itu adalah pemilu yang akan memilih presiden, DPR, dan DPD pada waktu yang bersamaan, artinya pada satu hari yang sama. Lalu kemudian ada pemilu serentak daerah yang menurut Mahkamah Konstitusi jaraknya dengan pemilu serentak nasional itu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun. Jadi Mhm. 2 atau 2,5 tahun setelah pemilu serentak nasional ada pemilu serentak daerah memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota secara bersamaan dalam satu hari yang sama. Nah, ketika misalnya pemilu daerah itu berkumpul antara DPRD dan kepala daerah, isu daerah kan jadi fokus ya, terkonsolidasi begitu antara apa yang menjadi program eksekutif daerah dengan apa yang menjadi visi partai daerah untuk pemilu legislatifnya. Jadi ada fokus yang lebih terdistribusi baik. Nah, yang Baik. untuk pemilih tentu juga menjadi lebih sederhana, Mbak. Karena kenapa? Mmm, Di pemilu serentak nasional itu hanya ada 3 surat suara, yaitu surat suara presiden, DPR, dan DPD. Dan di pemilu serentak daerah ada 4 surat suara, yaitu DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, dan bupati atau wali kota. Tapi kan bupati, wali kota, dan gubernur lebih sederhana ya calonnya mhm. begitu. Nah, itu yang menurut saya kenapa kita semua harus melihat putusan MK nomor 135 ini sebagai angin segar dan kabar baik bagi penataan pemilu yang lebih demokratis dan lebih berkualitas di masa yang akan datang. Berarti ini memang, lebih baik begitu ya Mbak, angin segar karena fokus pemilih juga nantinya akan lebih jelas karena mungkin selama ini kalau yang di daerah tenggelam isunya sama yang nasional, kalau dibarengin gitu kan biasanya seperti itu. Nah tapi kalau Mbak Titi ngelihatnya dari keputusan ini sendiri ada konsekuensinya sendiri nggak Mbak nanti untuk publik akan seperti apa? Ya, tentu saja konsekuensinya kalau untuk Mhm, publik, kita sebagai masyarakat ya harus memanfaatkan ini ya dengan baik mhm, mhm, supaya kita tujuan berpemilu itu tercapai. Bukan sekedar ritual 5 tahunan, tapi kita bisa memilih presiden, DPR, DPD dengan betul-betul lebih fokus, siapa yang terpilih itu jelas begitu ya apa programnya. Karena kan pemilunya lebih sederhana ya Mbak ya, termasuk juga di daerah. Tapi PR besar berikutnya adalah bagaimana membuat kebijakan baru yang diputuskan MK ini bisa mhm. dipahami dengan baik oleh publik. Karena bagaimanapun ini kan sesuatu yang dampaknya paling besar adalah kepada publik, tapi kalau tidak tersosialisasikan bisa membuat kebingungan-kebingungan. Nah, tetapi yang paling sebenarnya penting dari putusan ini adalah what's next-nya, apa berikutnya dari aspek apa kebijakan pada tingkat undang-undang. Karena kan dia Mmm, mengubah konstruksi soal model keserentakan yang bukan hanya berdampak pada memilih 3 posisi atau memilih 4 posisi begitu ya, tetapi pengaturan teknis ikutan yang harus juga disesuaikan. Contohnya begini, ketika DPRD tidak dipilih bersamaan dengan DPR, nah dia baru dipilih 2 tahun setelah pemilu DPR berlangsung. Pertanyaan kita kan
Lalu anggota DPRD yang sedang menjabat sekarang itu jabatannya 5 tahun atau Ya. diperpanjang begitu. Mhm. Lalu kemudian kalau kepala daerahnya harus dipilih bersamaan dengan DPRD 2 tahun setelah pemilu nasional, kan masa jabatannya berarti kan melampaui 5 tahun. Nah itu nanti masa transisinya akan seperti apa? Nah ini yang perlu Hmm. dijelaskan kepada publik, pengaturan-pengaturan lebih lanjut pasca putusan MK ini, terutama konsekuensi logisnya adalah revisi Undang-Undang Pemilu harus disegerakan karena putusan MK itu kan mengatur norma besarnya. Nah, operasionalisasinya itu ada di undang-undang. Makanya Mhm. pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah harus segera merumuskan RUU Pemilu yang sekarang sudah masuk prolegnas juga supaya dimulai pembahasannya. Jangan Mhm. ditunda karena kalau ditunda bisa mengakibatkan kebingungan di publik dan juga kebingungan di partai politik serta para kontestan yang mungkin nanti akan maju di 2029 atau di pemilu serentak daerah yang akan datang. Ini menarik Mbak Titi, kebetulan Mbak Titi membahas juga terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu ini yang memang harus disegerakan, tapi kalau menurut Mbak Titi hal-hal apa, poin-poin apa Mbak yang paling mendesak diatur dulu dalam revisi ini? Iya, yang pasti itu adalah konsekuensi atau penegasan soal Mhm. masa transisi menuju pemilu serentak nasional dan daerah terkait dengan masa depan jabatan-jabatan yang terdampak tadi, Mbak. Soal Mhm. misalnya masa jabatan anggota DPRD. Kalau pemilu serentak daerahnya baru diselenggarakan di 2031, sementara kan masa jabatan anggota DPRD hasil pemilu 2024 itu kan berakhir 2029. Nah, ini kan perlu dasar hukum. Apakah Mhm. mereka diperpanjang masa jabatannya sampai 2031? Kalau kita baca putusan MK, semangatnya adalah perpanjangan. Jadi mereka tidak berakhir di 2029 untuk anggota DPRD, tetapi di 2031. Tapi kan ini Mhm. harus ada dasar hukum konkretnya. Nah, Mhm. dasar hukum konkretnya adalah Undang-Undang Pemilu, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kepala daerah baru akan dipilih pada 2031, sementara kan mereka sebenarnya akhir masa jabatannya itu pada antara 2000 di 2030 ya, karena mereka baru dilantik kan di 2025. Nah, artinya kan ada masa jeda Mhm. kurang lebih 1 tahun, sekitar 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pemilu serentak daerah di 2031. Nah, ini skenario oleh pembentuk undang-undangnya akan seperti apa? Apakah akan Mmm. di masa jeda itu kepala daerah diisi lagi oleh penjabat seperti di masa-masa sebelumnya, ataukah Nah. misalnya akan memperpanjang masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan hukum begitu ya, Mbak Mhm. ya. Nah, yang kedua yang berikutnya yang harus juga diselesaikan adalah atau diselaraskan soal eksistensi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kita yang sekarang ini kan masa jabatannya itu berakhirnya berserakan begitu ya. Ada Mhm. yang berakhir di tahun 2028, ada yang berakhir di 2029, 30 dan seterusnya. Nah, sementara menyelenggarakan pemilu serentak pemilu daerah itu kan harus ada penyelenggara yang sejak awal siap. Nah, oleh Mhm. karena itu, akhir masa jabatan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, juga berarti harus dilakukan penyesuaian atau penataan. Dan ini ruang lingkup yang ada di dalam undang-undang. Tidak berhenti di sana, menurut saya, pembentuk undang-undang juga harus memikirkan model sistem pemilu yang cocok begitu ya Ya. untuk dilekatkan pada pemilu serentak nasional dan daerah sehingga semangat putusan MK yang sebenarnya pertama ingin memberikan kemudahan bagi pemilih, yang kedua ingin memastikan konsolidasi partai politik itu maksimal baik di Mmm. pemilu nasional ataupun di pemilu daerah, dan yang ketiga beban kerja penyelenggara pemilu itu tetap rasional dan tetap profesional berintegritas begitu ya. Nah, jadi tiga hal ini itu yang harus didetilkan di dalam Undang-Undang Mmm. Pemilu. Karena putusan MK itu ibarat kata dia itu baru buku besarnya begitu ya. Hal-hal yang lebih teknis, yang lebih operatif atau bisa dioperasionalisasikan di lapangan itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, Mbak Regina.
Tapi kalau menurut Mbak Titi sendiri ngelihatnya dengan dipisah begitu ya Mbak, pemilu nasional dan daerah ini sendiri, apakah memang ini benar-benar efektif gitu Mbak Titi untuk mencegah politik transaksional tadi? Efektif atau tidak itu bergantung pada banyak faktor. Mhm. Dari sisi regulasi, dari sisi implementasi ya operasionalisasinya oleh penyelenggara pemilu, oleh partai politik, dan yang terakhir penegakan hukumnya. Nah, kalau dari sisi regulasi kan Mahkamah Konstitusi sudah berkontribusi untuk mengkonstruksi regulasi yang secara di atas kertas, secara teori itu lebih memungkinkan kita menghapus atau menghambat politik transaksional tadi begitu. Tetapi ketika operasionalisasinya misalnya nanti dijalankan oleh penyelenggara pemilu yang tidak independen, yang partisan, yang tidak profesional, atau kemudian partai politiknya yang masih menjalankan kultur politik yang tidak sehat, dan yang Mhm. terakhir aturan penegakan hukumnya buruk misalnya ya, ya itu Iya. kan pasti akan mendistorsi tujuan dari kenapa Mahkamah Konstitusi memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Mengapa Mmm. MK memisahkan DPRD tidak digabungkan dengan pemilu DPR dan presiden, tapi justru digabungkan dengan pilkada begitu. Jadi ini baru pintunya nih yang dibuka nih, Mbak Regina ya, oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi pintu yang terbuka itu akan melahirkan misalnya kalau kita masuk ke dalam rumah, apakah rumah yang bersih, rumah yang sehat, rumah yang harmonis. Nah, itu bergantung pada pembentuk undang-undang ketika mereka nanti merumuskan undang-undang pemilu, mereka nanti memilih penyelenggara pemilu, dan kemudian juga mereka memastikan desain penegakan hukum pemilunya dan juga pelaksanaan penegakan hukumnya betul-betul memberikan jaminan pada praktik pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis gitu. Tapi kalau dampak ke depannya untuk demokrasi kita secara keseluruhan Mbak Titi ngelihatnya gimana Mbak? Putusan MK ini sangat menjanjikan Mhm. dan sangat berkontribusi pada lahirnya sistem politik yang lebih sehat, Mbak Mhm. Regina. Karena kenapa? Kita bayangkan saja di Pilkada serentak 2024 ya. Partai itu kan baru selesai berkontestasi di pemilu nasional ya, DPR dan DPRD, tapi masih belum selesai nafasnya diatur, mereka Mhm. harus segera mencalonkan pilkada. Akhirnya apa? Yes. Pragmatisme kan yang muncul, belum lagi misalnya tekanan-tekanan elit politik nasional untuk menyeragamkan koalisi nasional dengan koalisi daerah. Yang terjadi kemudian partai itu tidak muncul dengan kader-kader terbaiknya. Bahkan ada 37 daerah yang diikuti oleh calon tunggal. Karena tadi, karena praktek borong dukungan, karena Mhm. partai yang pragmatis mereka belum siap secara kelembagaan, ya sudah akhirnya ikut saja arus besar yang sudah ada. Nah, kalau dengan pemilahan antara pemilu serentak nasional daerah ini, konsolidasi partai itu lebih fokus dan lebih solid. Mereka bisa berkonsentrasi untuk pemilu serentak nasional, presiden dan DPR begitu ya. Lalu 2 sampai 2,5 tahun berikutnya mereka bisa merecovery atau memulihkan kelembagaan partainya untuk konsolidasi pencalonan di pemilu DPRD dan pilkada di daerah. Jadi partai kita Mmm. nih mesinnya tuh nyala terus, Mbak. Bukan Iya. kemudian habis dinyalakan habis-habisan di pemilu nasional, kemudian Istirahat dulu. parkir gitu ya, Heeh. parkir lama begitu ya, tidak bergerak, tidak apa, Iya. apa seperti yang sekarang ini. Nah, tapi kalau Mhm. pemilu serentak nasional daerah, mesin partai itu dalam 5 tahun dia akan selalu panas karena dia akan selalu dinyalakan untuk pemilu serentak nasional, dan setelah pemilu serentak nasional mereka mengkonsolidasi diri lagi untuk pemilu serentak daerah. Kaderisasi Mmm. juga lebih bisa berkelanjutan karena partai selalu memikirkan untuk menempatkan figur-figur yang akan mengisi pemilu serentak nasional dan daerah, dan masyarakat Mbak itu punya instrumen untuk mengevaluasi partai tidak harus 5 tahun Mmm. sekali seperti sekarang. Kalau sekarang kan Iya, kita harus bersabar menunggu 5 tahun. 2029 ya begitu. Nah, dengan desain MK ini, kalau pemilih misalnya menganggap performa partai di tingkat nasional kurang baik, maka ada 2,5 tahun atau 2 tahun setelahnya kita bisa menggunakan momentum pemilu serentak daerah sebagai sarana mengevaluasi kinerja dan performa partai dari tolak ukur apa yang sudah mereka lakukan di tingkat nasional gitu.
Oke, mungkin terakhir dari saya ini menarik ya, Mbak Titi, kalau dari Mbak Titi ada rekomendasi nggak sih agar proses transisi untuk menuju pemilu terpisah ini tuh berjalan adil dan pastinya efektif gitu? Yang pasti pembentuk undang-undang harus Mhm. mensegerakan pembahasan revisi undang-undang pemilu ya atau RUU Pemilu. Prosesnya jangan dilakukan secara inklusif apalagi injury time karena akan sangat Ya. berbahaya. Sekarang masyarakat sudah makin peduli, makin paham segala sesuatu yang disiapkan dengan dengan eksklusif begitu ya, dengan tertutup pasti akan mendapatkan penolakan. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu perlu digagas segera oleh DPR dan pemerintah, libatkan pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat, lalu juga penyelenggara pemilu untuk didengar masukannya, komunitas media untuk mendapatkan evaluasi dari penyelenggaraan terdahulu, bahkan kalau perlu ya roadshow ke kampus-kampus, ke daerah-daerah untuk memastikan daya jangkau pengaturannya itu mampu menjawab semua persoalan yang harus diselesaikan melalui pengaturan di dalam undang-undang. Dan yang paling penting juga bagi partai ya perlu bersiap ya karena ini kan sebenarnya peluang kesempatan bagi partai untuk lebih Ya. optimal di dalam melakukan rekrutmen politik. Jadi saya berharap betul partai tidak menganggap ini sebagai sebuah kerugian, tapi justru sebagai sebuah peluang. Dan yang berikut, kita perlu menjaga dan mengawal Mahkamah Konstitusi supaya misalnya justru tidak berbalik menjadi respon yang kontraproduktif ya. Karena kita perlu Ya. ingat, Regina, pasca putusan soal ambang batas pencalonan kepala daerah kan ada upaya-upaya penolakan ya dari DPR Mhm. terhadap putusan MK. Nah, itu jangan sampai terjadi, jangan sampai ada upaya-upaya penolakan dari DPR, justru DPR harus merespon putusan ini dengan progresif, dengan positif karena manfaat yang terbesar justru akan dirasakan oleh partai politik gitu. Baik, terima kasih Mbak Titi. Tentunya harapan kita juga yang paling besar adalah putusan MK ini tentunya akan membawa dampak positif bagi demokrasi kita agar lebih baik, lebih sehat juga ke depannya gitu ya, Mbak. Terima kasih Mbak Titi sudah bergabung bersama kami di Liputan 6. Selamat siang, sehat selalu Mbak Titi. Terima kasih.